Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang bersama kami dari Swiss Horas. Di video kali ini, aku mau ngobrol sama mamaku ya tentang kisah yang paling pahit. Yang salah satu kisah yang paling pahit yang dialami mamaku dan bapak saya dari seorang menantunya ya. Dari helanya yang satu, dari salah satu helanya. Jadi mamaku ini udah punya opak hela kan mama? Opak helam kan? Mamaku ini udah punya 4 menantu ya. Jadi di sini kami mau bicara tentang kelakuan salah satu dari hela mamaku ini ya. Menantunya itu, ini menantu yang sama ya. Kita itu bicara tentang menantu yang sama ini. Ya, sampai sekarang mama aku itu ya, kalau nggak begitu ini, kalau dia misalnya datang ke rumah entah apa, mama aku nggak bisa tenang gitu. Menurut saya ya teman-teman ya, semua orang tahu kalau mama dan bapakku itu miskin gitu. Tapi kenapa sih orang kok berani berharap bapak dan mamaku itu ngasih uang banyak-banyak ke mereka gitu ya. Jadi saat itu menantunya, saya dia pangido mati sih. Saya dia pangido nang, ido bapak 15 juta ming 20 juta pangido nang. Anu pa ba? Pokoknya idok kon, mau idok bapak kan. Majalo hepeng ma halaki ha pamareta 15 juta do. Ile pamareta naning mabangu jew ming na pokoknya bantuan 15 juta do. Azin 10 juta. Zai majalo mahuwa pa ning manabay. HP kan sendiri pangido huwa pa 15 juta ming na 20 juta ipangido huwa. Dah kuingok be. HP ba apa kadang anong hepeng na isang kahalaki hulian na sa gudang ni hepeng tua apa ka? Harak rohana hulian semua ni hepeng gudang ni hepeng tua apa ka? Ya tapi may pangalahon niya sida amani Pedro. Makana pay manjoma, makana hudok. HP ibo to halaki do han na jolo na pugos do hita kanima. Na pugos do hita. Aje basa harak rohana mga liani hepeng hamu apelagi sa ngoni belgen ang mamu suku manjo. Oh, diba? Ya teman-teman ya, jadi ceritanya ya, dari dulu mereka tahu bahwa mama dan bapakku ini adalah orang yang kurang mampu, nggak punya banyak uang gitu ya, yang bisa bikin rumah sebesar nggak tahu ya, yang ya pokoknya yang mewah gitu. Sebenarnya mereka itu udah punya rumah gitu, rumahnya itu lumayan besar ya, 2 tempat tidur kalau nggak salah, 2 tempat tidur sehari itu, terus ada juga ruang tamu, ada dapurnya gitu. Tapi pokoknya buat di kampung itu udah lumayan besarnya gitu. Jadi kalau bisa dibandingkan dengan hidup mama aku yang dulu, mereka itu udah bisa dibilang orang berada gitu, orang yang punya gitu. Kalau dilihat dari segi rumahnya. Karena kalau mama bapakku itu dulu hanya punya gubuk gitu, nggak seperti mereka punya rumah. Jadi mereka itu benar-benar udah punya rumah gitu. Jadi apa yang iparku mau itu adalah untuk memperbesar rumahnya itu gitu. Dan ya mereka itu dikasih pemerintah uang sebanyak 17 juta katanya gitu. Dan ternyata yang 17 juta itu nggak cukup gitu. Sebenarnya kalau mereka pakai uang itu yang 17 juta hanya memperbesar rumah yang udah ada, itu pasti lebih dari cukup ya teman-temannya kalau mereka pinter gitu. Ya mau ke kamar mandi katanya dia. Iya, dan ternyata mereka itu mau bikin rumah satu persatu itu beton gitu, beton penuh, dan mereka berharap supaya bapak saya ngasih uang puluhan juta ke dia gitu saat itu ya. Dan dia juga bilang ke bapak saya, kalian kan ini katanya. Itu bapakku saat itu cerita ya, kalau dia itu bilang kayak gitu, kalau aku ngirimin uang terus ke mereka gitu. Ya, dan sebenarnya walaupun iya atau tidak gitu kan, dia itu nggak berhak sampai harus mukul lantai gitu ya. Apalagi bapak saya saat itu sakit gitu. Harusnya dia itu pengertian kalau dia punya ini gitu ya. Tapi ya yang namanya manusia kayak gitu ya teman-teman ya. Setiap manusia punya karakter yang beda gitu ya. Ya, tapi apa boleh buat ya, mungkin itu udah nasib orang tua aku punya menantu seperti itu.
Di sini aku menceritakan hal ini tadi ya, bukan bermaksud untuk mempermalukan itu menantunya mama saya ya, tapi aku pikir ada baiknya buat kita generasi-generasi muda ya, apalagi orang-orang yang generasi-generasi muda yang belum menikah maksud saya ya, supaya mereka itu berpikir secara matang-matang untuk mencari pasangan ya. Soalnya kalau kita itu udah berumah tangga gitu ya, kalau kita itu salah pasangan kayak ini, seperti yang kita alami ini ya. Wow. Sehingga kita ngalamin. Nggak sadar dulu aja. Ini dikilis ya. Ibang tu pera. Ini Maka di kamar apa yang maya nangoloy mana. Kalau kami dia dulu maro. Hakalang ulo man siya. Nasi tangang pas tao-tao. Asya mo na may bottom. Dikilis siya may pa. May sabirang. Oh, maka di wahamado. Ya teman-teman ya, jadi katanya ya, Aligo, sila yung porosere. mereka itu bukannya gimana ya, kayak iparku ini, dia itu nggak mau membantu, dia itu hanya mau meminta saja, dia itu hanya mau dibantu aja gitu. Dan itu pun kalau dibantu itu kayak ditiadakan gitu. Jadi ini iparku yang satu ini yang aku ceritakan tadi ya teman-teman ya. Kalau dia teleponan sama saya, dia itu cerita ke saya dan mengeluh ke saya bahwa orang tuaku nggak pernah mau memberi mereka apapun gitu. Ternyata dalam kenyataannya yang real gitu, mama dan bapakku itu membantu mereka. Memang sih nggak ngasih uang puluhan juta gitu ya. Amang, ayaw nagsungol yung ruyo ti darating di. Asal dulu kon aman ni Febri, si tao mamarbeda. Tawa dong Panginoon hajawon, leyan mau sini mo, nileyan. Ano pinawurang, nileyan. Ano hurang, nileyan. Beko ni mo, nileyan. Gergazi, nileyan. Hor majujulian ako si kabarang-barang. Pay majolo sa hopa pay majoda. Nah, ya teman-teman ya, jadi kata mamaku ini ya, menantunya itu, ini menantu yang sama ya. Kita itu bicara tentang menantu yang sama ini. Kayak tadi ya, mamaku cerita, misalnya bapakku suruh kasihlah itu beko, aku nggak tahu bahasa Indonesianya beko apa, kasihlah itu beko ke mereka, dikasih. Nah, kasihlah ayam gitu untuk dipakai gitu ya, entah pinahan lubu itu kayak B2 gitu kan, dikasih gitu ya. Nah, mamaku itu cerita ke aku apa yang mamaku kasih ke mereka, dan ternyata iparku ini cerita ke aku bahwa orang tuaku itu peliknya minta ampun gitu. Jadi mereka itu tidak mensyukuri hal-hal kecil yang mamaku berikan ke mereka gitu. Jadi mereka itu, si iparku ini berharap dari mamaku ini hal-hal yang sangat besar gitu loh teman-teman. Nah, karena mamaku nggak sanggup memberi hal-hal yang sangat besar yang nilainya puluhan juta, kayak uang puluhan jutaan gitu, akhirnya mereka main pukul kayak gitu loh. Nah, sesudah itu ya teman-teman ya, bapakku itu nggak lama lagi hidup ya. Sesudah terjadi pukulannya itu ke lantai, bapakku itu nggak lama lagi hidupnya. Makanya tadi mamaku bilang, itu bapakmu itu meninggal gara-gara dia, katanya gitu ya teman-teman ya. Tapi kita juga nggak tahu ya, apakah memang mungkin itu udah ajalnya, aku kurang tahu lah ya. Tapi ya, doa aku sih mudah-mudahan Tuhan memaafkan dia gitu. Tapi ya, sekali lagi di sini kenapa aku membongkar hal ini dan men-share masalah ini ke kalian gitu ya. Itu tujuan saya supaya kita atau orang-orang atau generasi muda yang belum menikah itu berpikir 1000 kali untuk memilih pasangan yang cocok gitu ya. Jangan sampai mendapat pasangan hidup ya, dimana mereka itu bisa-bisa memojokkan orang tua kalian, keluarga kalian, rumah tangga kalian gitu loh teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan hanya keluargaku yang mengalami hal ini ya, mudah-mudahan gak ada orang yang mengalami hal seperti itu.
Mudah-mudahan gak ada orang lain yang mengalami hal yang seperti bapakku dan mamaku alami. Ya, dan doa saya mudah-mudahan semoga Tuhan memaafkan ipar saya yang melakukan hal itu. Dan ya teman-teman ya, ini cerita adalah kisah nyata ya, adalah kisah dari mama papaku bersama menantunya, iparku gitu ya. Dan ya kisah ini aku nggak lihat secara langsung, dan ini adalah cerita dari mama papaku ke aku ya teman-teman ya. Jadi ya itulah nasib mama saya punya menantu Batak. Jadi itu menantu mamaku yang tadi itu ya, yang memperlakukan mama dan papa saya seperti itu adalah menantu Batak ya, bukan menantu bule. Ya teman-teman, jadi aku itu juga merasa sangat terpukul saat itu, saat mamaku menceritakan itu ke saya. Sampai nanti cinta, hati-hati ya. Saat bapakku menceritakannya ke aku sebelum dia meninggal ya, merasa terpukul banget. Padahal aku ya teman-teman ya udah berusaha banget untuk membahagiakan hati bapak saya gitu ya. Aku rasa sebagai anak ya, kita itu sebagai seorang anak, kita ingin supaya orang tua kita dihargai oleh pasangan kita, dihormati oleh pasangan kita. Jangan sampai sempat kayak gitu diperlakukan ya teman-teman ya. Jadi ya, aku harap kalian yang belum menikah gitu dikasih Tuhan pasangan yang cocok, yang baik hati gitu ya, yang rendah hati, yang suka menolong. Bukan maksudnya harus menolong dengan uang ya, kita bisa menolong orang juga dengan dalam bentuk kayak membantu, entah mencuci lah ya, dari segi waktu gitu ya, berdoa lewat doa gitu ya, doa yang baik maksudnya, nggak seperti iparku ini malah mendoakan yang aneh-aneh gitu ya. Ya tapi aku harap juga buat iparku, mudah-mudahan seperti yang aku bilang tadi, mudah-mudahan Tuhan memaafkan dia, dan ya semoga iparku itu berubah gitu ya. Ya oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya hari ini. Bye bye, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.